Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan pengecekan rutin untuk mengetes apakah listrik di rumah saya terjadi kebocoran atau tidak. Untuk teman-teman yang dulunya pernah sekolah kelistrikan, pasti tidak asing lagi dengan cara seperti ini. Tetapi mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahuinya. Kali ini saya akan membagikan sebuah cara yang menurut saya paling simpel dan mudah untuk dipahami. Sebenarnya ada banyak sekali cara ya teman-teman, tetapi saya akan mencontohkannya seperti ini saja. Kali ini saya ambil contoh dari instalasi listrik di rumah saya. Ini adalah listrik prabayar atau listrik token biasa disebutnya. Yang pertama, kita pastikan untuk kWh meter ataupun MCB ini menyala. Untuk yang luar menyala, yang bagian dalam ini juga menyala dalam posisi on ya teman-teman. Kemudian kita copot semua peralatan elektronik yang tertancap pada stop kontak. Ini WiFi saya matikan. Kemudian untuk lampu ini juga kita matikan. Kemudian di sini ada kulkas, ini juga kita cabut saja dari stop kontak. Kemudian di sini ada stop kontak yang memiliki lampu indikator, ini kita cabut juga karena ini termasuk beban. Ini kita cabut. Kemudian untuk cas, ini adalah lampu tidur dan juga cas HP, ini kita cabut semua. Intinya yang ada pada stop kontak atau peralatan elektronik yang tertancap itu kita cabut semua ya teman-teman. Jadi di sini setelah kita cabut semua, untuk stop kontaknya masih ada aliran listriknya. Jadi untuk stop kontak ini masih normal, tidak mati ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke kWh meternya. Yang saya gunakan ini adalah listrik prabayar. Di sini kita tekan 44 kemudian enter. Bisa terlihat ini terbaca 0,047. Artinya ada arus yang berjalan ya teman-teman. Coba kita cek lagi 44 kemudian enter. Oke, di sini terbaca lagi 0,045. Ini artinya ada beban yang masih berjalan. Padahal di sini tadi untuk stop kontaknya sudah kita cabut semua dan tidak ada peralatan elektronik yang masih menyala. Kemungkinan besar ini terjadi kebocoran listrik pada instalasi rumah kalian. Meskipun ini kebocorannya sangat kecil sekali, tetapi jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, semisal sampai bulanan bahkan tahunan, ini ya tinggal dikalikan saja, itu adalah kerugian kita. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Jika kalian mengalami hal seperti ini, sebenarnya apa sih penyebabnya dan bagaimana cara untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi hal seperti ini? Oke, di sini yang pertama sebenarnya ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kebocoran listrik. Sebagai contoh, usia dari instalasi listrik di rumah kalian itu biasanya sudah tua atau sudah lebih dari 10 tahun. Biasanya untuk sambungan kabelnya itu sudah mulai renggang, dan jika terjadi percikan itu bisa dihitung sebagai arus yang mengalir ataupun beban oleh kWh meternya. Jadi itu bisa semacam kebocoran listrik ya teman-teman. Dan cara mengatasinya jika hal tersebut terjadi itu tinggal kita kencangkan saja untuk sambungan kabelnya. Kemudian untuk yang kedua, di sini bisa juga terjadi karena hewan-hewan yang masuk ke dalam stop kontak, semisal cicak ataupun semut-semut, atau bahkan ada tawon atau lebah yang membuat sarang pada stop kontak. Jadi untuk kabelnya menempel dengan tanah ataupun tembok, itu akan terjadi kebocoran listrik dan itu terhitung ya teman-teman, terhitung sebagai arus yang mengalir. Biasanya seperti itu. Dan untuk cara mengatasinya, jika kalian memiliki stop kontak yang menempel pada dinding atau tembok, itu tinggal kita buka saja dan kemudian kita bersihkan. Jika ada hewan-hewan yang membuat sarang ataupun hewan-hewan yang mati tersengat listrik dalam stop kontak tersebut, itu tinggal kita bersihkan saja hingga tidak ada kabel yang renggang ataupun kabel yang menempel pada tembok. Contohnya seperti itu. Dan ketika sudah kalian cek semua ataupun sudah kalian bersihkan semua dari hewan-hewan yang menempel pada stop kontak dan lain sebagainya tadi, tinggal kita tes lagi dengan menggunakan 44 kemudian enter, dan hasilnya seperti ini. Bisa terlihat ini tadi 0000. Jadi tidak ada beban ataupun arus yang mengalir ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Ini adalah contoh ketika kWh meternya normal ataupun tidak terjadi kebocoran pada instalasi listrik di rumah kita. Jadi tidak ada token listrik yang terbuang sia-sia ya teman-teman. Mantap.
Jadi intinya jika tidak terjadi kebocoran listrik, nanti ini angkanya akan 0000. Jadi tidak ada arus yang mengalir dan terbaca oleh kWh meternya. Contohnya seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit tips dari banyak sekali cara untuk mengetahui kebocoran listrik di instalasi rumah kita. Semoga bermanfaat.